Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman semua. Kali ini kita akan membuat sebuah program yang sederhana, program pendahuluan yang sangat sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman yang menarik dan mudah untuk diimplementasikan. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, baik, kita mulai. Kita tutup dulu aplikasi yang sudah terbuka ini. Kita mulai dari awal. Buka aplikasinya. Create 2 offline editor. Setelah terbuka seperti ini, ya, ini adalah tampilan awal dari pemrograman Scratch yang harus kalian pahami. Ini adalah versinya. Kemudian di bagian ini adalah menu-menu bar pada pemrograman ini. Di sini tertulis berkas, sunting, tips, tentang, dan seterusnya di sini. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa merubahnya ke dalam bahasa yang lain dengan cara klik di bagian ini. Ya, pilih bahasa yang kita inginkan. Ada bahasa Indonesia, ada Melayu, ada Inggris, dan seterusnya. Kita gunakan yang bahasa Indonesia. Nah, kemudian di bagian ini ada objek. Sebut saja ini adalah objek kucing. Ya, ini. Disinilah kita akan melihat tampilan daripada program yang akan kita buat. Kemudian di sebelah sini ada kontrol untuk menjalankan atau memberhentikan daripada aplikasi yang kita buat nanti. Di samping kanannya ada script. Ini adalah kode-kode yang nanti akan kita gunakan. Kemudian ada kostum. Kemudian ada suara untuk memasukkan voice atau suara. Kemudian di bagian bawah ini ada sprite dan ada bagian latar baru dan seterusnya. Baik, yang pertama atau selanjutnya, ya, kita lihat di area kerja ini, di bagian 2 ini, di stack, ya, stack bagian 2 ini ada sebuah objek, katakanlah objek ini, ya, objek. Sebut saja objek kucing. Catatan bahwa objek ini adalah contoh defaultnya, otomatisnya adalah seperti ini. Ini sebenarnya kita bisa ganti dengan objek-objek lain yang kita inginkan, tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan objek yang kita gunakan ini, berikutnya ya, kita di sini menggunakan sedikit logika untuk diapain objek ini. Nah, objek ini kita lihat di sebelah kiri. Maka untuk membuat sebuah pemrograman dalam objek ini, misal kita menginginkan bahwa objek ini akan kita gerakan, ya, gerakan atau kita animasikan ke arah depan. Maka kita lihat di script atau kode ini, ya, ada gerakan, ada tampilan, ada suara, ada dan seterusnya. Ya, ini. Maka ketika kita menginginkan objek ini digerakkan, maka kita pilih yang gerakan. Nah, di bagian gerakan ini pilihannya ini. Lihat, tombol gerakan ini berwarna biru backgroundnya. Maka di sini lihat juga akan berwarna biru, sama dengan yang tombolnya. Nah, pilih yang gerakan di sini. Gerak, melangkah, ya, di sini. Nah, ini kita masukkan ke dalam area script di sini. Klik, kemudian geser ke sini. Ya, gerakan. Kemudian dalam gerakan ini atau script yang kita masukkan ini, kita menginginkan bahwa
kucing ini atau objek ini bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu ke arah depan. Langkahnya dari mana? Kita klik di bagian kontrol ini. Ya, ini di play dan stop. Ini play warna hijau pada bendera ini, tapi tidak berjalan. Ya. Kenapa? Karena skripnya harus dilengkapi dengan skrip-skrip yang lain. Ya. Kita kembali ke sini. Skrip yang baru ada yang kita perintahkan adalah bahwa objek ini harus bergerak. Nah, ketika objek ini bergerak, maka dia memerlukan sebuah kontrol. Ya, kontrol untuk mengawal gerakan ini, yaitu maka kita klik yang kontrol. Ini. Di bagian kontrol, lihat ke bagian bawahnya ada tunggu 1 detik, ulangi 10 kali. Ya. Ada yang selamanya. Kita pilih yang selamanya. Ini masih banyak yang lainnya. Kita pilih yang selamanya. Ya, geser ke sini. Kontrol ini adalah mengontrol gerakan ini, maka gerakan itu kita masukkan ke dalam kontrol ini, atau kontrol ini melindungi atau berada mengelilingi daripada gerakan objek yang akan kita buat. Nah, kemudian kita klik lagi, play lagi, ini belum berjalan. Kenapa? Karena perlu sebuah kode ya, yang menyatukan, yang menghubungkan antara gerakan dan yang mengontrolnya ini dengan sebuah event atau kejadian yang dihubungkan dengan kontrol play dan off, yaitu di bagian kejadian. Ini klik sini kejadian. Nah, kita klik dan drag. Ketika diklik ada perintahnya, kita geser ke bagian atas. Ketika tanda bendera warna hijau diklik, nanti akan berjalan atau bergerak. Kita klik, ya seperti ini. Dia akan berjalan ketika kita klik warna hijaunya pada play. Ini masih warna hijau, maka dia akan terus berjalan. Kita stop. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini bergerak dari kiri ke kanan maju, tetapi dia tidak bisa balik lagi, tidak bisa kembali. Maka kita bisa masukkan pada gerakan ini sebuah fasilitas tambahan pada gerakan ini, yaitu biar bagaimana caranya biar objek ini ketika nyampe ke tepi ini dia akan berbalik, ya dia akan berbalik secara otomatis. Maka di sini kita lihat di gerakan ini ada pilihan jika di pinggir dipantulkan, masukkan sini ya di bagian gerakan ini ya ini. Jadi jika di pinggir pergerakan tersebut sudah nyampe ke pinggir, dia akan dipantulkan. Tetapi kita lihat dan perhatikan di sini apa yang terjadi. Objek kucing ini dia akan berbalik memantul otomatis ketika menyentuh dinding, tetapi dengan rotasi ya, dengan rotasi yang sesuai dengan pergerakannya. Dari kiri ke kanan kepalanya berada di atas, tetapi ketika dia mantul dari kanan ke kiri sebaliknya, maka kepalanya akan ikut berbalik. Maka kita juga harus menyertakan kode yang mengatur pada pemantulan ini. Lihat ke sini ada atur gaya rotasi. Ya. Klik, drag, letakkan di bagian bawah. Ya, seperti ini. Nah, coba perhatikan. Ini, dia otomatis akan berbalik setelah menyentuh dinding ini sesuai dengan posisi kepala dan kaki. Dia rotasinya adalah kiri kanan. Di bagian rotasi ini kita bisa pilih yang lain. Ada tidak berputar di sini. Ini dia menyebabkan pergerakan ini hanya maju mundur ketika menyampai ke dinding. Kemudian
atau dinding pantul maksudnya. Kemudian di bagian selanjutnya ada bagian seluruh. Ini kayak awal tadi, dia akan berputar memantul seluruh objek ini, yaitu kepala dan kaki. Dia menyesuaikan daripada rotasi pada posisi awalnya. Kita kembalikan ke sini ya, stop di bagian ini. Kita stop. Berikutnya kita lihat objek kucing ini sepertinya kurang menarik ketika dia hanya bergerak tetapi tidak ada pemanis ya, tidak ada background. Maka kita bisa memberikan sebuah background. Kita lihat di bagian bawah ada latar baru ya. Ini ada unggah. Pilih yang bagian pertama, pilih latar dan dari pustaka, klik. Nah, ini ada pustaka latar background ya. Pilih tergantung yang kita inginkan. Misal kita pilih yang bedroom 1, klik, kemudian oke. Lihat, kita play ya, seperti ini. Ini kucingnya sepertinya lurus dengan ini ya, ranjang ini. Maka kita bisa stop dulu untuk kemudian kita turunkan supaya kesannya dia tidak menabrak kaki ranjang ini. Coba play ya, seperti ini. Nah, itulah cara-cara untuk membuat sebuah animasi dengan pemrograman Scratch pada pendahuluan ini atau pada bagian yang awal ini. Yang terpenting pada pembahasan kali ini kita memahami dengan fungsi-fungsi pada bagian tampilan program aplikasi Scratch 2 Offline Editor ini, terutama di bagian script, apa itu gerakan, apa itu fungsi daripada kontrol, kemudian apa itu fungsi daripada kejadian, dan seterusnya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.